Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan singkat pada hari ini, kita akan membicarakan tentang sakaratul maut. Ikhwatal iman, ketika seseorang sedang sakaratul maut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus. Ada yang mengatakan 4 malaikat. 1 malakul maut, memang tugasnya hanya mencabut nyawa saja, namanya disebut malakul maut. Kemudian yang 3 itu disebut rusulul maut. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tawafatkum rusuluna, maka mereka diwafatkan oleh rusuluna, utusan-utusan kami, menggunakan kata jamak. Lah tugas 3 malaikat ini, pertama mengambil kain kafan dari surga, yang kedua membawa hanut, minyak wangi dari surga, dan yang ketiga menghabar gembirakan kalau dia ruhnya orang beriman, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innalazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqomah dengan kata-kata itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dan membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena surga sudah menantimu. Jadi ada malaikat yang membisikkan kabar gembira, dan ada malaikat yang menyiapkan kain kafan dari surga, dan ada malaikat yang membawa hanut, minyak wangi dari surga. Jadi ketika malakul maut mencabut ruh itu, kemudian diletakkan di kain kafan, kemudian dibungkus, dan tugas malakul maut sampai di sini. Kemudian baru rusul maut yang mengangkat ke langit, kemudian dibukakan langit pertama, kedua, sampai ke langit ke-7. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, letakkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya. Tapi catatan yang mengikuti, dibawanya angkat sampai ke tempat yang disebut Inliyin, tempat yang disebut paling tinggi di surga. Para ulama mengatakan, ketika memberi catatan, hatta iza balaghatit taraq wa qila man raq, apabila ruh atau nyawa itu telah sampai ke kerongkongan. Ruh itu kan keluar dari mulut. Sebagaimana Allah meniupkan ruh lewat mulut, maka dikeluarkan juga dari mulut. Dan Rasul mengatakan, iza kubidatir ruh fa'abi ahlul basar. Kalau ruh dicabut dari mulutnya, maka pandangan mengikutinya. Maka teman-teman, setiap orang mati itu pasti matanya melotot, maka disunahkan ditutup supaya tidak menakuti orang. Lah di situ ketika Allah mengatakan hatta iza balaghatit taraq, ketika ruh sampai di tenggorokan, wakila man raq, siapa yang bisa menemukan dia? Maksudnya mengembalikan ruhnya, tidak ada yang bisa. Lah ketika itu Allah mengatakan fakashafna anka ghita'aka, Allah singkap alam kedaiban bagi dia. Dia bisa melihat malakul maut. Kita tidak bisa lihat malakul maut, tapi orang yang sedang sakarat, dia tahu malakul maut nampak bagi dia. Dan juga catatan amalnya. Kalau catatan amalnya selama di dunia itu baik, maka di situ terkadang ditampakkan husnul khotimah. Terkadang dia meninggal senyum, terkadang berkeringat di dahinya, terkadang membaca Al-Quran, terkadang membaca la ilaha illallah, ditampakkan di situ. Tetapi kalau ini bukan ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang kafir, tentu tugas malaikat-malaikat lain akan berbeda. Karena kain kafan diambil dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa, yang membisikkan pun membentak-bentak dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin mir rabbik, keluar karena Allah sudah menanti dengan kemurkaannya. Ruh ini takut mau keluar, maka ruh dipaksa keluar sampai Rasul mengatakan seperti safun. Safun itu semacam celurit, semacam senjata bengkok, kemudian dimasukkan ke dalam bulu kambing wol. Bulu kambing wol yang belum dicukur itu kan gimbal-gimbal bulunya, dimasukkan ke dalam bulu kambing wol, kemudian disiram kambing itu, maka akan nempel bulu-bulunya. Kemudian dipaksa pisau itu ditarik sehingga merontokkan bulu-bulunya. Begitulah Allah gambarkan lewat lisan Rasul bagaimana kematian orang kafir. Lah saat itulah maka orang itu akan menyesal. Di situ akan terjadi penyesalan saat terjadi sakaratul maut. Makanya Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu. Saufa ta'lamun, engkau akan mengetahui hari itu pasti datang.
Sakaratul maut akan datang karena orang kalau sudah terlalaikan dengan dunia, dia akan merasa bahwa hidupnya akan dikekalkan. Makanya Allah mengatakan jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang kalau sudah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, biasanya dia akan lupa dengan kematian. Apalagi dia cenderung dengan hartanya bermaksiat kepada Allah, makin lupa dia kepada kehidupan akhiratnya. Allah mengingatkan di sini jangan seperti itu. Jangan seperti itu, jangan dilalaikan oleh kalian. Ataupun di sini Allah mengatakan summa kalla saufa ta'lamun. Ini taksis kalimat kedua, berbeda dengan kalimat pertama. Kata Ali bin Abi Thalib, kemudian jangan seperti itu. Kelak kalian akan mengetahui ketika kalian masuk ke dalam kuburan. Karena orang di kubur itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laula akhortani illa ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Rabbku, kalaulah engkau hidupkan aku kembali ke dunia, aku akan sedekahkan semua hartaku dan aku akan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Tapi Allah katakan apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Itu omong kosong kamu saja, kata Allah. Tidak mungkin orang mati dihidupkan. Dari sini menunjukkan bahwa kelak kau akan mengetahui kalau sudah masuk ke kuburan. Kalian baru akan menyesal. Untuk apa menumpuk-numpuk harta hingga lalai mengerjakan perintah Allah? Lah dulu kekayaan kamu yang mungkin bisa dinafkahkan, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, dizakatkan, kenapa kamu tidak lakukan di dunia? Ketika kamu sudah mati dan sudah di dalam kuburan, kamu mengatakan laula akhortani illa ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ketika sudah di dalam kubur, kenapa baru teringat, baru ingin sedekah, baru ingin beramal soleh? Apakah sewaktu di dunia tidak ada yang mengajakmu kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada ketaatan kepada Allah? Makanya jangan sampai kita mengejar dunia dan terlalaikan dari dua peristiwa, saat sakaratul maut dan ketika orang sudah masuk ke dalam kuburannya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahui dengan pengetahuan yang sangat yakin. Ikhwatal iman, mau masih belia, muda atau tua, tidak ada yang tahu. Mereka pun bisa merasakan kematian. Setahun yang silam, kita barangkali melihat saudara kita dalam keadaan sehat bugar. Ia pun masih muda dan kuat. Namun hari ini ternyata ia telah pergi meninggalkan kita. Kita pun tahu, kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, entah besok, entah lusa, entah kapan. Namun kematian sahabat, teman, keluarga kita itu sudah cukup sebagai pengingat, penyadar dari kelalaian kita, bahwa kita pun akan sama dengannya, akan kembali kepada Allah. Dunia akan kita tinggalkan di belakang. Dunia hanya sebagai lahan mencari bekal. Alam akhiratlah tempat akhir kita. Sungguh, kematian dari orang sekeliling kita banyak menyadarkan kita. Oleh karenanya, kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Abu Darda berkata, jika mengingat mati, maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.